recording lagi. Nah ini saya share screen ya. Ini buku yang versi yang lebih baru ya dari Digital Communications Fundamentals and Applications dari Bernard Sklar. Terus ini ada penulis keduanya sekarang Pabitra Kumar Rai. Biasanya sih ini mahasiswa S3-nya si Profesor Sklar gitu ya. Ini lebih baruan dibanding yang Prentice Hall ya. Ini kalau kita lihat tahunnya itu tahun 2014 ya. Yang Prentice Hall itu 2001 tadi ya, udah agak lama. Tapi materinya itu masih agak mirip ya. Nanti saya upload juga ke Learn. Mungkin bisa jadi ada halaman yang bergeser. Tapi saya lihat sekilas sih tetap masih mirip ya. Jadi yang ini mungkin lebih enak dibaca nanti buat Bapak Ibu ya. Nah, chapter 1 itu kita diperkenalkan lagi sama berbagai hal yang terkait dengan signals and spectra ya. Jadi ini sebenarnya seperti refreshing kuliah sinyal dan sistem gitu sedikit ya. Ngomong soal bandwidth, ngomong soal sinyal-sinyal ya. Nah, lalu tapi ada beberapa juga di bagian akhir soal ini ya, definisi matematika dari hal-hal tertentu ya, seperti energinya sinyal itu seperti apa, atau power spectral density seperti apa ya. Lalu juga operasi-operasi sinyal yang sangat umum ya, seperti autocorrelation. Lalu kalau kita di sistem komunikasi, kita tuh harus selalu berurusan dengan noise ya. Dan noise itu didekatinya secara matematika itu biasanya sebagai random variables ya, satu besaran statistik. Ya, jadi di bab 1 ini Sklar itu mengajak kita refresh lagi berbagai konsep tentang sinyal dan sistem, dan juga probabilitas ya yang terkait dengan bagaimana kita bisa memodelkan noise begitu. Karena kita tetap harus menghitung efek noise di dalam sistem kita ya. Nah, lalu buku ini kita coba lihat chapter 1-nya ya. Chapter 1. Nah, ini memang fokusnya pada komunikasi digital ya. Buku-buku yang sebelumnya, sebelum tahun 2000 ya, biasanya bicara kalau komunikasi itu masih analog ya. Tapi udah sejak zaman GSM itu sendiri sistemnya udah beralih ke digital ya. Jadi buku-buku komunikasi juga standarnya sekarang bicaranya lebih banyak persoalan digital gitu ya. Sistem komunikasi analog yang kita masih punya itu radio FM ya, masih jalan dengan cukup leluasa, biasanya orang yang di mobil yang suka dengerin ya. TV udah mau dimatikan oleh pemerintah ya, TV analog ya. Akhir tahun ini jadwalnya TV analog itu mati, terus kita yang punya TV kuno terpaksa beli set top box di VBT ya, atau ganti TV LED yang digital ya. Karena frekuensi yang analog itu jadi bisa dibebaskan untuk aplikasi yang lain ya. Misalnya aplikasi-aplikasi komunikasi internet atau apa gitu. Memang udah saatnya sih frekuensi-frekuensi itu dibersihkan ya. Nah, lalu Sklar ini berusaha menjelaskannya kenapa sih akhirnya kita itu secara pelan tapi pasti ya bergeraknya selalu ke arah yang digital. Ya, ini di bab awalnya itu ya, dan dengan ilustrasi yang sederhana ini ya, Sklar itu menunjukkan kalau kita punya sinyal itu digital ya, dan dalam hal ini kan sinyal digitalnya digambarkan sebagai pulsa ya. Kalau kita punya informasi 0 atau 1 ya, kita caranya transmisiin informasi 01 itu ke kabel ya bisa dengan pulsa yang semacam ini ya. Kalau tegangannya tinggi ini 1 misalnya, kalau di bawah itu 0 gitu ya. Lalu deretan pulsa ini akan mengandung deretan informasi 101, 010 dan seterusnya gitu ya. Kalau di kabel tembaga itu modulasi yang pakai pulse modulation seperti ini bisa ya langsung ya. Tapi kalau ke udara agak repot ya. Kalau untuk wireless communication harus ada modulasi yang lain. Nah, nanti kita baca di buku Sklar ini di bab 4 ya. Nah, tapi ilustrasi yang sederhana ini menunjukkan ya bahwa kalau saya punya
sistem itu digital ya, kalau kita kena noise ya pulsa komunikasi kita ya, lalu pulsa kita itu terdistorsi ya. Dan noise itu kalau di channel biasanya sih berupa ini ya, aditif sifatnya ya. Jadi noise itu goyangan tegangan atau arus itu ditambahkan ke sinyal kita. Sifatnya aditif ya. Nah, tapi kan ini kalau ditambahin sinyal bentuknya masih kotak. Terus mungkin ada apa goyangan sinyal tertentu. Nah, yang digambarkan sklar di sini adalah distorsi yang lebih dari itu ya, bukan cuma noise aditifnya ya, tapi kotaknya itu bentuknya meleot ya, bukan kotak lagi juga. Ya, ini buat Bapak Ibu yang kalau ingat kuliah sinyal dan sistem ya, tahu bahwa semua medium kita itu bandwidth-nya terbatas. Nggak ada medium yang bandwidth-nya tak hingga. Ya, lalu kalau sinyal pulsa semacam ini kalau kita Fourier transform, ini kan sebenarnya frekuensinya dari minus tak hingga sampai tak hingga begitu ya. Nah, sehingga kalau masuk ke medium yang bandwidth-nya terbatas, pasti sebenarnya bandwidth-nya akan terpotong gitu frekuensinya ya, sehingga pulsa yang sempurna itu bentuknya akan terdistorsi. Nggak jadi kotak sempurna lagi ya, bisa meleot semacam ini. Begitu ya, karena keterbatasan bandwidth kita ya. Ini gejala sinyal melewati low pass filter tertentu tuh ya. Pulsanya jadi mengot gitu ya. Nah, masalahnya adalah pulsa ini kan punya lebar ya. Jadi tiba-tiba pulsanya ini kalau kita rapet banget ya, misalnya ini informasi tertentu, sebelahnya udah informasi lagi, sebelahnya nanti ada informasi lagi ya, maka pasti informasi yang sebelahnya ketimpa nih sama apa pulsa yang terdistorsi itu. Ya, sehingga kita tuh ada noise yang sistematik juga yang muncul karena channelnya itu apa bandwidth-nya terbatas. Jadi belum ada noise karena suhu, karena temperatur, karena gangguan udara atau apa. Noise karena mediumnya terbatas saja sudah membuat pulsa kita terdistorsi sebenarnya. Ya. Nah, tapi keindahan dari sistem digital adalah kalaupun sinyal itu terdistorsi ya, katakanlah rada hancur ya, bahkan sampai distance yang nomor 4 ini cukup jauh ya, terdistorsinya cukup parah begitu ya. Tapi karena secara natur sinyal kita itu cuma punya dua state ya, state 1 dan state 0 ya. Kita selalu tetap bisa mengenali bahwa kalau ada benjol sedikit ini kemungkinan state 1 ya. Kalau dia rata di tanah ini walaupun mungkin ada noise sedikit-sedikit ya itu kemungkinan 0 begitu ya. Sehingga kalau jarak ini udah cukup jauh ya, kita bisa pasang repeater. Lalu repeater itu karena mengenali ini 1 sebelahnya 0 ya, bisa membuat pulsa yang sempurna itu lagi ya untuk jarak yang berikutnya ya. Sehingga komunikasi digital ini ya membuka satu peluang bahwa kita tuh bisa melakukan reproduksi sinyal secara sempurna ya, yang tadinya kalau secara analog nggak bisa ya. Kalau analog kita udah sampai jarak tertentu di sebelah sini ya, karena sinyal kita itu setiap amplitudonya mengandung informasi, kita nggak tahu lagi yang mana yang noise, yang mana karena distorsi atau apa ya. Karena kan semua amplitudo sinyal kita itu informasi ya. Jadi selalu kalau di komunikasi analog yang harus dibandingkan selalu adalah sinyalnya seberapa gede dibanding noise-nya. Ya, itu ukuran kebaikan dari jalur komunikasi analog. Tapi kalau digital, kita yang peduli adalah berapa banyak bit yang bisa lewat tanpa error. Ya, karena kalau misalnya jaraknya masih cukup, terus kita reproduksi sempurna, ya harusnya nggak ada error sama sekali. Ya, sehingga error itu bisa kita tekan dengan sangat rendah ya di komunikasi digital. Harga yang harus kita bayar adalah kita harus digitalisasi supaya informasi kita itu binary ya, deretan 0 sama 1. Lalu kita harus pakai modulasi yang digital begitu ya, sehingga melewatkan sinyalnya ke medium itu dalam pola yang digital. Nah, lalu karena kita cuman yakin bahwa apa informasi itu state-nya hanya 2, hanya 0 sama 1, kita selalu bisa koreksi ke 0 sama 1 yang kita yakin adalah sempurna gitu ya. Nah, ini keuntungan yang sangat besar sih yang Sklar itu ceritakan ya di awal chapternya ini ya. Nah, lalu ini ada gambar sistem komunikasi digital ya yang tipikal ya. Lalu di setiap chapter itu nanti Sklar itu akan meng-highlight ya chapter mana yang akan jadi titik fokus pembahasan ya. Nah, ini dari ujung ke ujung nih.
di sebelah sini ada sumber informasi ya. Lalu masuk ke dalam informasi ini kan kalau digital berarti 1010, tapi dia harus diformat ya dengan format tertentu. Lalu harus ada ini istilahnya source encoding ya. Ini buat kompresi sebenarnya. Karena kalau komunikasi digital kita sudah audio visual ya, misalnya file video gitu ya, itu biasanya kalau polos tanpa kompresi terlalu besar ya. Jadi selalu di jaringan sistem komunikasi modern selalu ada source encoding ini untuk kompresi. Di kuliah kita skip sih bagian chapter yang kompresi ini. Di kuliah yang lain nanti ada yang membahas ya. Lalu ada enkripsi. Enkripsi ini bisa biasanya untuk keamanan ya, supaya informasi itu ada kerahasiaan ya. Teknik-teknik enkripsi kita juga nggak bahas ya di kuliah ini ya. Tapi ada juga chapter tertentu di Sklar kalau diinginkan untuk dibaca ya tentang enkripsi. Yang kita akan bahas yang agak wajib itu adalah channel coding ya istilahnya. Ini channel encoding dan temannya ini di cerminannya di receiver ini channel decoding begitu ya. Nah, channel coding ini melakukan penambahan informasi ya ke dalam data kita yang kita mau transmisi. Jadi transmisi itu baru terjadi di sini ya ke channel ya. Jadi sebelum transmisi ini di depan ini di transmitter banyak nih blok-bloknya ya. Nah, tapi karena kita tahu di channel itu pasti terjadi error ya, kita tuh pingin sistem kita punya kemampuan kalau di receiver ini terima data bisa ngenalin kalau error. Ya, karena kalau terjadi error, kalau receiver itu berhasil mendeteksi, dia akan bisa minta ke transmitter untuk kirim lagi. Ya, kalaupun saya nggak tahu data yang benar apa ya, saya tahu tapi ini error gitu ya, saya minta lagi transmitter, kamu kirim lagi dong, gitu ya. Sehingga dengan demikian error itu bisa benar-benar ditekan ya sampai titik yang sangat rendah kalau kita bisa mengenali error ya. Nah, channel encoding ini menyisipi informasi kita dengan informasi tambahan yang dihitung secara matematika, sehingga di receiver ada kemungkinan kita bisa mengenali error itu. Nanti detailnya kita bahas ya di chapter 6 gitu ya. Tapi ini untuk error correction dan error detection. Kalau errornya masih cukup enteng, biasanya channel coding itu bisa bahkan mengkoreksi error. Ya, jadi misalnya informasi ada yang salah, dia tahu ini pasti salah. Lalu dia bisa koreksi ke kemungkinan informasi yang terdekat gitu ya. Tapi kalau errornya belum parah ya, kalau errornya udah parah, dia udah dekat sama batasnya, dia cuma bisa detect misalnya. Tapi kalau dia detect error, nanti dia minta lagi transmitter untuk kirim lagi gitu ya. Nah, ini sebenarnya mekanisme-mekanisme semacam ini Bapak Ibu hadapi juga kalau Bapak Ibu masih punya CD audio atau CD VCD yang film ya, itu kalau gores baret sedikit itu biasanya nggak langsung rusak karena bit yang disimpan di dalam CD-nya itu juga punya mekanisme error correction dan error detection gitu. Biasanya kalau udah hancur banget baretnya banyak, nah baru tuh collapse tuh, nggak bisa muter sama sekali ya. Tapi kalau cuma gores sedikit, dia tuh bisa ya ngoreksi ya. Jadi nggak parah-parah amat. Makanya CD itu lebih tahan. Cuman kalau nyimpennya nggak bagus, sudah 10 tahun, baret sana, baret sini, terus keinjek atau apa ya kandas juga ya. Ada batas juga ya kemampuan error detection dan error correction yang semacam itu. Nah, lalu dulu channel coding ini kalau di sistem analog itu sulit dilakukan. Di sistem komunikasi digital tuh rata-rata yang modern punya ya untuk error detection dan error correction ya. Ini bahkan juga semacam logika matematiknya ada di nomor kartu kredit Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ada yang pakai kartu kredit. Kalau kita nulis itu nomor yang panjang itu salah ya ke dalam kalau mau bayar online atau apa ya, terus nggak cocok gitu ya, dia tuh bisa tahu ini salah nomor kamu gitu misalnya ya. Bukan semata-mata karena dia membandingkan sama database kartu kredit gitu ya, tapi kartu kredit itu punya hitungannya tertentu sehingga kalau nomornya salah gitu ya bisa terdeteksi juga dengan cepat, ini ada yang salah ini. Ya, terus kan ada nomor CVV-nya juga di belakang yang 3 angka itu ya juga untuk bisa melakukan perhitungan yang semacam itu gitu. Jadi tekniknya itu muncul di mana-mana sebenarnya. Nanti kita lihat matematikanya ya karena cukup interesting ya, kayak rada kayak magic begitu ya. Nah, lalu sinyal ini nanti masuk ke
yang disebut dengan modulator ya, karena informasinya harus memodulasi besaran fisik tertentu yang nanti ditransmisikan lewat channel ya. Karena di channel itu ya kita transmisiin besaran fisik ya selalu berupa apakah tegangan listrik, arus listrik, atau cahaya, atau bunyi ya kalau sonar, kalau di air gitu ya, atau radio begitu ya. Jadi perlu ada nih untuk mempersiapkan informasi kita supaya cocok ya sama channelnya itu, modulasi ya. Lalu untuk yang wireless kita tuh perlu yang disebut band pass modulation ya, karena perlu dikonversi ke ke frekuensi yang lebih tinggi gitu ya. Ini band pass modulation nanti kita bahas juga di bab 4 ya. Nah, lalu kalau sistem komunikasi kita itu berkaitan dengan teknik-teknik yang mirip dengan CDMA ya, maka kita punya kotak ini frekuensi spread. Ya, ini teknik tertentu terutama marak pada saat 3G begitu ya. Istilahnya melakukan frekuensi sinyal kita itu di spread ya, dilebarkan jauh lebih lebar daripada bandwidth informasi yang seharusnya gitu ya, karena ada keuntungan-keuntungannya yang diharapkan pada waktu itu ya. Itu dibahas di chapter 12 ya. Lalu kotak yang paling belakang ini multiple access ini adalah bagaimana mengatur supaya kalau mengakses ke medium yang sama beberapa transmitter itu nggak saling tabrakan gitu ya. Nanti kita belajar multiple access yang tipikal ya di sistem komunikasi satelit ataupun bahkan di WiFi atau di kabel internet gitu ya, dan bahkan di sistem-sistem 2G, 3G gitu juga ya. Ini ada pembahasan multiple access. Nah, begitu ditransmit lewat channel, kena gangguan dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu ingat ya, kalau kuliah sinyal dan sistem, impulse response itu channel itu dinotasikan sebagai H fungsi T ya, sebagai punya impulse response tertentu ya channel itu, makanya di sini istilah channel impulse response, sehingga sinyal yang ditransmisikan ke channel itu dikonvolusi dengan impulse response channelnya, lalu keluar ke sini itu hasilnya itu udah sinyal yang terkonvolusi itu dengan channel. Dan tugasnya receiver ini adalah sebenarnya melakukan dekonvolusi supaya kita dapat lagi sinyal aslinya. Tapi dekonvolusinya bukan cuma sekedar sederhana gitu, karena efek-efek yang ditambahkan di transmitter itu harus dibalikan semua ya. Jadi kalau ada multiple access bloknya tadi yang mengatur akses ke medium, di sebelah sini di receiver juga harus ada yang paham ya akses ke medium itu aturannya gimana ya supaya nggak tabrakan gitu ya. Lalu kalau ada frekuensi spreading, di sini ada frekuensi di-spreading ya, supaya ngerti sama teknik-teknik CDMA yang dipakai itu gimana cara membalikan sinyalnya lagi ya. Lalu kalau ada band pass modulation, di sini ada demodulation. Kalau ada pulse modulation, di sini ada detection ya, untuk membalikan lagi nilai 1 sama 0-nya itu gimana gitu ya. Lalu ini ada demultiplexing. Kalau misalnya arusnya muncul dari beberapa arus informasi yang kita harus pisah-pisahkan. Lalu channel decoding ini menerjemahkan channel coding ini ya, melakukan error detection, error correction. Decryption ini mengembalikan efek dari encryption kalau ada di dalam sistem kita. Lalu source decoding ini membalikan efek dari kompresi ini kalau di transmitter tadi ada ya. Lalu begitu informasinya balik netes lagi di ujung ini, kalau seluruh sistem komunikasi digital kita sukses, maka informasi yang keluar di sini ini sama di sini ya, dan tanpa error, tanpa cacat ya, dan di sistem komunikasi kita itu jernih ya, sinyal audio atau visual yang kita inginkan begitu ya. Nah, dan seluruh bukunya Sklar ini menceritakan masing-masing blok ini tuh matematikanya gimana, prinsipnya, mekanismenya bagaimana gitu ya, sehingga kita paham isi perut sistem komunikasi digital yang modern. Ya, mudah-mudahan itu nanti kita setelah di akhir semester kita kuasai nih bagian-bagian ini. At least beberapa blok yang standar itu ya. Encryption sama kompresi kita nggak bahas, tapi yang lain yang standar mudah-mudahan kita bisa agak paham. Ya. Nah, mungkin sebegitu dulu introduction kita ya, karena waktu kita juga udah mau habis. Kalau ada pertanyaan, komentar, silakan sebelum kita pisah. Pak, saya mau tanya terkait untuk kuisnya itu biasanya itu berapa soal ya Pak? Ini kuis yang mana Bu?
Untuk kuis UTS yang lisan, Pak, dan Oh, UASnya. Selama iya, untuk ujiannya, Pak. Ujian lisan sama UAS lisan ya. Jadi jumlah soal itu bukan batasannya tuh kalau untuk ujian lisan ya. Yang jadi batasan tuh waktu. Ya, jadi kalau waktunya itu setiap orang dapat sekitar 20 atau 30 menit ya di dalam porsi waktu yang sama. Berapa pertanyaan yang dia bisa jawab, makin banyak makin bagus nilainya. Jadi kalau misalnya ditanya terus jawabnya cepat, itu gampang Pak ini. Oh itu maksudnya ini Pak gitu ya. Terus jawab terus banyak ya nilainya A gitu. Jadi jumlah pertanyaan itu pokoknya yang bisa dihandle dalam porsi waktu yang tersedia itu. Begitu Bu. Oh iya, berarti saya kira tuh ada maksimal soalnya gitu Pak. Jadi kita bisa jadi kurang dari itu tapi udah bisa dijawab semua gitu Pak. Berarti enggak ya Pak? Berarti selama waktu itu kita bisa ditanya terus-terusan. Iya. Dan soal tuh bisa banyak ya Bu ya. Karena kan eh, itu bukunya yang kita bahas itu Sklar itu 1000 halaman. Kita pilih chapter-chapter tertentu ya. Terus kita coba bagi dua. Ya dari 400 300 halaman itu soal tuh bisa banyak sekali sebenarnya ya. Tapi kan kita ngincer mekanisme-mekanisme prinsip-prinsip dasar begitu ya. Jadi yang akan keluar mungkin di area-area tertentu yang seyogyanya insinyur telekomunikasi itu agak tahu begitu ya. Nah, tapi dalam 20 atau 30 menit seberapa banyak yang bisa dijawab itu tergantung masing-masing sih dan tergantung persiapan juga ya. Ya biasanya tipikal soal besar itu mungkin ada 3 atau 4 ya. Terus kan setiap soal ada pertanyaan susulannya ya. Biasanya pertanyaan yang paling awal itu adalah jelaskan prinsip kerja ini ya. Terus tapi nanti ada pertanyaan susulannya lagi, kenapa kita pakainya ini dan kenapa enggak itu gitu ya, atau keuntungan kerugian seperti apa gitu ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan susulan itu yang masih masuk dalam satu tema besar, mungkin sih dalam 20 atau 30 menit orang akan biasanya bisa menjawab 3 atau 4 tema besar sih Bu. Ya, oke deh Pak. Baik, terima kasih Pak. Iya. Ada pertanyaan komentar soal materi kita, at least baru Saya mau nanya introduction. Pak, Iya Pak. ini sama protokol itu beda Pak yang kayak UART, I2C, gitu Pak, SPI. Nah, kalau protokol itu biasanya lebih ini ya, lebih mengasumsikan komunikasinya itu udah terjadi di dalam jaringan. Ya nanti kalau masuk ke kuliah jaringan telekomunikasi ya, itu asumsinya adalah kita berhadapan dengan internet ya, terus internetnya ini di dalamnya memang ada device-device gadget tertentu ya. Nah kita ini di kuliah ini cuman sebagian kecil dari itu ya. Jadi protokol itu biasanya lebih rumit ya karena me, mengasumsikan komunikasi beberapa pihak atau jaringannya interfacing gitu ya yang lebih rumit. Kalau ini saya punya satu transmitter, satu receiver saja gitu ya. Lalu komunikasi antara dua itu di physical layer-nya sinyalnya seperti apa yang basic yang kita harus lakukan untuk supaya bisa diterima di receiver, lebih ke arah itu sih, Pak. Nanti di kuliah yang lain kalau jaringan telekomunikasi mungkin lebih banyak ya bahas protokol-protokol ya. Oh baik Pak, terima kasih. Ada pertanyaan atau komentar lagi? Nah, saya nggak ada Pak. Oke, kalau UART ya itu ini ya kalau kita lihat tadi kan pertanyaannya ini ya Universal Asynchronous Receiver Transmitter ya. Ini biasanya dibicarakan dalam rangka interfacing ke komputer ya. Jadi memang komunikasi teknik yang terkait dengan komputer itu diasumsikannya biasanya juga di dalam jaringan atau interfacing ke device-device tertentu ya. Kalau teknik komunikasi digital ini munculnya sebenarnya dari konteks seperti jaringan telepon kabel ya. Itu mungkin jaringan pertama komunikasi kita yang muncul dan mengalami proses digitalisasi ya.
telepon analog yang zaman dulu itu dialnya yang masih pakai jari itu diputer gitu ya. Nah, itu yang masih analog tuh ya. Lalu lama-lama begitu kita mulai pakai dial tone itu jaringan di belakangnya, kabel dan lain sebagainya itu switchingnya mulai digital ya. Nah, itu mungkin jaringan paling tua yang kita beralih dari analog ke digitalisasi. Lalu perkembangan berikutnya adalah GSM. Ya, jaringan telepon itu yang tadinya terikat di kabel mau dilepaskan ya supaya komunikasi itu lebih bebas. Nah, GSM itu langsung munculnya dalam dunia telekomunikasi digital. Ada sih mobile phone yang analog dulu namanya AMPS ya, tapi nggak pernah sangat sukses dan berhasil mendunia seperti GSM. Ya, GSM itu yang pertama berhasil mendunia dan terus masih kita warisi sekarang. Cuman kan sekarang kita multimedia ya, kita nggak puas lagi cuma nulis SMS gitu ya. Jadi pasti kita sekarang kebanyakan HP itu ya paling sedikit 3G tapi udah ada yang kebanyakan 4G begitu ya. Nah, dunia telekomunikasi yang dibahas di buku Bernard Sklar itu munculnya dari dunia yang semacam itu tuh. Tidak melulu berbasis komputer dan internet ya. Itu nanti mungkin di kuliah lain akan didalami. Walaupun kalau Bapak Ibu lihat chapter satunya nanti juga ada ya pola data untuk ASCII dan lain sebagainya yang juga ya ada juga sih di komputer gitu ya. Jadi mungkin dunia telekomunikasi itu agak bercampur ya. Namun textbook itu muncul dari tradisi telekomunikasi tertentu. Kebetulan yang menjelaskan telekomunikasi digital dengan agak detail ini salah satunya Bernard Sklar ini munculnya dari dunia telekomunikasi teleponi begitu ya, lebih banyak gitu. Ya, semoga menjawab paling tidak keingintahuan Pak Michael ya. Ini Pak Michaelnya malah cabut. Ada tamu Pak. Saya dengar Pak. Oke. Sorry mengganggu tamunya. Ada pertanyaan atau komentar lain lagi? Silakan kalau ada. Aman sejauh ini? Aman, Pak. Oke, ini juga udah jam 2. Jadi kita cukupkan sampai di sini ya. Kita tunggu tips videonya Pak Austin. Lalu kita ketemu lagi minggu depan hari Selasa malam jam 7 ya.